Putri Patricia dengan NIM 073220210024, mahasiswi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sonar pada mata kuliah akustik kelautan. Sebelum membahas sonar, saya akan menjelaskan sedikit tentang akustik kelautan. Jadi akustik kelautan merupakan satu bidang kelautan yang mendeteksi target di kolom perairan dan dasar perairan dengan menggunakan suatu mediumnya. Jadi permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam akustik kelautan yaitu ada kecepatan gelombang suara, waktu di mana pada saat gelombang dipancarkan hingga gelombang dipantulkan kembali, dan kedalaman suatu perairan. Selanjutnya yaitu manfaat dari alat akustik kelautan. Alat akustik kelautan dapat digunakan untuk mendengarkan ledakan bawah air, gempa bumi, letusan gunung berapi, suara yang dihasilkan oleh ikan dan hewan lainnya, aktivitas kapal-kapal, ataupun sebagai peralatan untuk mendeteksi kondisi di bawah air, dan juga digunakan untuk menentukan kedalaman suatu perairan. Next, macam-macam alat akustik kelautan. Yang pertama ada echosonder, yang kedua fish finder, yang ketiga sonar. Jadi echosonder, alat ini digunakan untuk mengukur kedalaman perairan dan mengetahui dasar perairan atau pemetaan dasar perairan, tetapi tidak dapat mendeteksi ikan. Dan yang kedua ada fish finder, digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikan serta mengetahui kedalamannya dan dasar perairannya. Yang ketiga ada sonar. Alat ini lebih kompleks dan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan echosonder dan fish finder. Jadi penggunaan gelombang ultrasonik pada sonar untuk menaksir ukuran, bentuk, dan kedalaman benda-benda yang ada di perairan. Jadi ketiga alat akustik kelautan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi dari ketiga alat akustik kelautan ini, saya akan membahas tentang alat akustik kelautan sonar. Sejarah sonar. Sejarah sonar dimulai dari munculnya sonar yang tidak bisa lepas dari rintisan tokoh. Daniel Collagen 1822 menemukan atau menggunakan lonceng bawah air untuk menghitung kecepatan suara di bawah air, yaitu berada di Danau Geneva, Swiss. Kemudian diikuti oleh Lewis Nixon di tahun 1906 menemukan alat pendengar bertipe sonar pertama untuk mendeteksi puncak gunung es. Penelitian terhadap sonar makin tinggi pada era Perang Dunia I, di mana kebutuhan untuk bisa mendeteksi kapal selam. Dalam perkembangannya, seorang peneliti yang bernama Paul Langevin di tahun 1915 menemukan alat sonar pertama untuk mendeteksi kapal selam dengan menggunakan sifat-sifat piezoelectric quartz. Jadi, apa itu sonar? Sonar atau Sound Navigation and Rigging adalah sistem untuk mendeteksi objek di bawah air dengan cara memancarkan dan atau menerima gelombang suara dari objek di sekitarnya. Jadi, sonar merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk bernavigasi dan untuk mendeteksi keberadaan objek lain menggunakan gelombang suara atau akustik. Sonar juga dapat berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu perairan. Jenis-jenis sonar. Jenis sonar ada dua. Yang pertama sonar aktif dan sonar pasif. Sonar aktif itu mentransmisikan gelombang suara dan menerima pantulannya kembali. Sedangkan sonar pasif hanya menerima sinyal gelombang suara yang ditransmisikan oleh objek tanpa menerima pantulannya kembali. Dapat kita lihat pada gambar tersebut yaitu sonar aktif. Selanjutnya
mengetahui daerah yang diduga mempunyai kelimpahan atau kepadatan ikan yang tinggi. Yang kedua, memberikan informasi kepada nelayan setempat sekaligus mengevaluasi kinerja unit penangkapan yang digunakan sehingga dihasilkan hasil tangkapan yang optimum.